Hai orang dalam, perkenalkan nama gua Yoga Di Prastia. Di sebelah gua ada Vespa Super 78 yang punya nama Supaijo. Yuk, mari dengerin cerita gua soal Vespa gua ini. Oke, mungkin pertama kali gua kenal Vespa itu di umur 16 tahun. Awalnya gua nggak terlalu suka tuh sama motor Vespa gitu. Kayak apa sih ngeliatnya dekil, banyak oli, dan dari teman-teman gue yang make, gue lihat sering mogok. Jadi gue kayak kurang tertarik. Tapi sampai akhirnya gue kelas 3 SMP, ada temen deket gue main Vespa. Gue bilang, lu main Vespa, gue main Vespa gitu. Tapi gue mau nyobain dulu gitu. Apa enaknya nih Vespa dipakai? Pertama kali gue belajar itu Vespa PX tahun 82. Itu pertama kali ketika gue nyobain itu motor, itu belajar Vespa tuh susah gitu dibanding motor-motor lain, motor-motor kopling lainnya, gigi lainnya. Gue sampai nyusuk ke kebun, kebetulan kebun kosong tapi nggak ada gerbang. Cuma kedua kalinya nyusuk tembok. Akhirnya itu motor baru demonstrasi, motor temen gue spakbor miring gini, meot gitu. Gue nggak enak juga kan, gue punya temen, cuman temen gue baik, bilang nggak apa-apa gitu, namanya belajar. Nah, dari situlah gue mulai kenal Vespa, suka Vespa di umur 17. Gue akhirnya pertama kali punya Vespa itu Vespa Excel tahun 88 kalau nggak salah itu. Nah itu Vespa Excel itu buat gue apa ya, kegedean aja sih, karena memang dulu lagi ngebet-ngebetnya gitu punya Vespa. Itu dapatnya kondisinya bodinya dempulan, belum disiram, mesinnya dulu belum tahu, baru tahunya tuh pas sudah ngerti, disepan nyembur, oli netes, wah pokoknya hancur deh gitu. Kira pertama kali beli itu, kebawalah nih ke bengkel, kebetulan bengkel ini Mamang gitu, masih gua anggap Mamang gitu. Kita ke bengkel, gue dikasih pilihan mau benerin ini semua sampai rapi atau mau jual nyari yang segeran lagi. Karena di situ anak sekolah kantong SMP ya, sehari paling 7.000 10.000 gitu buat kayak ngebangun. Aduh sayang juga ya gitu, banyak lah gitu. Kira gue mutus semua dijual, dan akhirnya selama gue jual itu 3 bulan belum dapet tuh Vespa. Nyari Vespa, nanya lah ke mekanik gitu, ada Vespa nggak yang mau dijual gitu. Cuman belum dapet tuh, ada banyak yang ini Vespa mau nggak. Pertama belum ada yang cocok budgetnya, belum suka lah gitu, nggak terlalu suka. Sampai akhirnya dapet lah, datang nih dia Vespa Super 78 di Supaijo ini. Jadi kenapa gue bisa dapet dia? Ini motor awalnya nggak dijual, cuma mekanik gue mamang gue bilang ada Vespa cakep tapi nggak tahu mau dijual apa enggak. Itu pegangan dah, pokoknya dari segi cat, dari mesin gitu, pegangan dia paham semuanya. Akhirnya dicoba di kontak orangnya, suruh main ke bengkel, ngobrol lah. Akhirnya Vespa ini dijual nggak gitu. Pertama kali ini datang, gue langsung pokoknya gue harus beli ini gitu, karena pertama suka palanya modelnya bulat gitu, dapetnya udah gini, pala bulat 66 ori, lucu aja gitu dilihatnya, dan warnanya juga masuk nih, serak aja gitu di hati. Akhirnya gimana caranya itu motor harus punya gua gitu, gimana caranya kita ngobrol di situ, nggak dijual, akhirnya dijual tapi harganya lumayan gitu. Tapi negosiasi lagi lah, gue maksa banget pokoknya, negosiasinya mungkin nyekek dia ya gitu. Akhirnya negosiasi deal, dan akhirnya gue bisa milikin Vespa ini. Dan kondisi gue dapet udah seperti ini, palanya udah 66, udah pakai box PX, dan pajak hidup pada saat itu atas nama orangnya. Dan seiring gue punya Vespa, pengalaman gue itu nggak terlalu jauh. Gue jalan jarak nggak terlalu jauh lah. Kalau touring jauh memang belum kesampaian karena waktunya masih sekolah pas itu, dan baru-baru ini aja sih touring jauh. Sebelumnya sih buat motor ini buat kendaraan gua ngambil barang, buat kesana kesini. Memang nggak jauh tapi sering jalan gitu. Ibaratnya motor harian lah. Jadi ini motor udah kayak motor lain yang gue pakai harian terus aja kemana gitu.
Alhamdulillah nggak pernah rewel sih, paling rewel busi atau kayak pengapian hilang karena ini kebetulan masih platina. Nggak banyak Vespa ini yang gue ganti, dapetnya juga udah diganti yang 10, lebih kayak karet gue ganti warna merah Metal Plus, jok mau ganti panjang ya jok replika, kayak dalaman mesin sih kayak di-upgrade tipis-tipis aja sih gitu. Jadi nggak banyak yang diganti. Vespa ini tuh nemenin gua banyak pengalaman mulai dari sedih, suka, senang. Pokoknya dia selalu samping gua lah. Kemanapun gua mau dia ayolah gitu. Kebetulan SMP kelas 3 itu awal-awal main Vespa, sekitar jaraknya 5 bulan lah main Vespa. Terus sering main ke bengkel, mekanik atau bengkel tuh nyeletu gitu. Bosen karena ngeliat gua di situ terus. Ini anak cuma duduk gitu kan, ngeliatin orang bongkar segala macam. Akhirnya adalah bahasa kayak lu ngapain kek di Vespa gitu, cari kek jualan pada saat itu disaranin jual unit, cuman budget belum sampai, kita nggak ada modal dari siapapun pada saat itu, cuman dari kantong sekolah. Akhirnya mutusin lah nyari barang spare partnya, kita main di spare partnya. Nah ini motor yang nemenin gue COD, mulai dari ngambil barang, nganter barang, atau sekali gas tipis-tipis lah, jauh dikit. Ini motor bawa karung, itu bisa 3 karung di atas. Dulu masih pakai jok pisah. Jadi gue ikat tuh di belakang tinggi. Itu tengah malam gue ke Banten, bawa Vespa ini. Gue mikirnya kalau ini mogok, habis. Karena udah capek kan, bawa barang setinggi itu. Di tempat sepi dah, pada saat itu sepi. Yang gue pikirin cuma nih mati, gak ada yang bantuin gitu. Takutnya ada apa-apa lah. Tapi alhamdulillah sama sekali nggak mati sampai rumah. Gue mutusin jualan spare part Vespa itu di umur 17 sama baru-baru main Vespa, masih banyak belajar. Sampai akhirnya gue mulai lebih seneng lagi tuh. Main di Vespa tuh lebih seneng lagi. Kenapa senengnya? Karena pertama hobi. Kayak ini motor enak aja pakai motor Vespa. Ditambah kita bisa nyari temen. Dia bisa nyari uang sekaligus gitu. Temen itu di Vespa gampang, banyak gitu. Di gua jadinya temennya dikit gitu. Kemana-mana tuh ada temen Vespa, kesana kesini, ada aja teman Vespa dari kenal-kenalan, ngambil barang, jual barang, itu jadi panjang gitu. Memang benar satu Vespa Cita Saudara, benar itu ada dan gua ngerasain. Karena umur gue yang muda ketemu yang tua, gue menghormati yang tua, dan yang tua juga menghargai gue gitu yang muda, karena ya sopan santun sih intinya. Kira dari situ terus belajar tentang mendalami Vespa lah mulai di saat itu, karena mendalami Vespa harus buat seorang pedagang kayak gue gitu, harus tahu ini apa, nggak mau bertanya, yang penting ya walaupun ada caci makian ya terserah, yang penting kita mau belajar, dan akhirnya kita tahu lah ini barang apa yang ori atau enggak gitu. Vespa ini sebenarnya juga 78 hasilnya kan kepala kotak, tapi memang udah diganti 66 dan dibikin kayak Super 66 gitu, tahu 72 lah. Cuma memang beda, tetap kelihatan kalau yang tahu gitu. Ditambah box juga, gue juga bingung kenapa harus ditambah box lagi Super. Tapi memang box ini sangat bermanfaat buat gue naruh barang, karena buat ngambil jauh segala macam tuh bawa barang aman lah. Itu akhirnya gue dagang terus berjalan sampai sekarang, dan ini Vespa tetap sama gue terus. Kenapa? Karena ya gue udah nyaman banget sih sama dia, udah kayak sati aja gitu. Kalau feeling gue nggak enaknya ini motor bakal ngadat deh gitu, ya ada aja ngadatnya, ada aja entah ban bocor entah apa, tapi kalau feeling ngata jalan aja udah pede, udah ini motor bakalan pede. Karena tergantung perawatan kita juga gitu. Dia semakin disayang, dia semakin nurut sama kita. Gue selalu nganggap dia punya nyawa. Kadang ngomong sendiri gitu. Itu hal-hal gila aja, seru, asik. Vespa tuh memang seenak itu. Dan yang itu yang ngebuat gue lebih suka di Vespa, karena banyak teman dan bisa usaha sembaring sekolah pada saat itu. Jadi sekolah, habis itu ke bengkel, pasti main itu tempatnya bengkel terus, kemana aja kita main, pokoknya di bengkel udah paling enak. Kita dapat barang, kita dapat teman di situ.
Ya usaha gua itu gua namain Supaijo Skuter. Kenapa namanya Supaijo Skuter? Ya pertama gua ngambil dari dia, Supaijo gitu. Skuter kan Vespa ya, jadi ya udah gue sambungin aja Supaijo Skuter itu. Dan dapat namanya dari mana? Mungkin banyak pertanyaan itu dari orang-orang. Kok bisa pikiran namanya itu? Dibilang kepikiran, gue juga nggak kepikiran bisa dapat nama itu. Jadi awalnya gue ngeliat Vespa ini super, memang super. Terus warnanya di mata gue hijau. Gue sambung gimana caranya tuh super sama hijau. Tadinya Suijo, cuma kayak orang Jawa, gue nggak nyambung. Akhirnya gue dapet Supaijo gitu, super warna hijau. Memang banyak yang bilang juga hijau Tosca atau kelihatan biru. Ya pandangan orang warnanya beda-beda, tapi buat gue hijau Tosca. Usaha gue nama dia, ya alhamdulillah berjalan. Dan gue lebih ke spare part, kayak copotan, atau copotan unit, lebih ke part-part copotan ori lah ke situ jualannya. Jual beli barang sih udah lama, gue udah ngirim barang keluar daerah, keluar kota, itu jadi temen juga. Udah banyak lah spare part yang gue jual juga ke orang-orang. Dan selama gue jualan, dukanya sih lebih ke, ya mungkin bukan duka, tapi lebih ya pengalamannya nggak enak lah gitu, kayak ditipu buat gue belajar juga gitu. Kenapa belajar juga? Karena dari situ kita lebih waspada lagi, kita lebih tahu lagi, oh barangnya ternyata lokal atau ori. Itu buat gue pelajaran, bukan ditipu gitu. Dan gue kurang belajar, makanya harus lebih banyak belajar lagi. Dan senengnya bisa kemana aja dan bisa ngasihin uang sendiri dari umur sekolah. Dari yang pada masa itu teman-teman gue banyak yang seneng-seneng, gue kayak di bengkel, dekil. Di bengkel tuh nggak mungkin kalau celana kita nggak hitam, tangan kita nggak hitam tuh nggak mungkin, kecuali lu cuma di warungnya gitu. Kalau gue kan di bengkelnya, gue ngeliat orang bongkar, gue sambil nanya-nanya, ini apa. Jadi kita paham, dan jadi wawasan kita lebih luas di Vespa. Alasan gue buat ngedalamin Vespa, pertama karena ya gue ngerasa ini diri gue banget. Gue ngerasa ada titik dimana ngerasa seperti itu. Ini kayak diri gue banget nih. Dari sebanyak gue main motor, Vespa sih yang buat gue gak bisa lepas lah, gak bisa move on. Ada rasanya, kita mau kemana juga seneng bawanya. Dan ini motor gua kedua, berarti Supaijo tuh motor gua kedua yang gua rawat sampai sekarang. Dan dia selalu bikin cerita lah, pengalaman gua. Memang kalau jalan jauh touring gitu enggak sih, kayak paling tipis-tipis kita kayak ke Bandung segala macam. Dan itu tujuan bukan touring, tapi ngambil barang usaha. Nah itu sembarang tuh, ngambil barang kita sambil jalan-jalan, itu yang gue suka. Jadi tuh refreshing otak, kita jalan naik Vespa, udah dapat barang, kita bisa dapat uang lagi. Jadi yang tadi jangan habis uang dapat uang gitu. Kisah romantis ada pastinya, karena umur gue juga masih muda, masih deket lah dengan hal-hal romantis gitu. Vespa ini gue punya cewek gitu ya, suka karena memang suaranya adem. Suaranya gue lebih ke suka Vespa yang lamsamnya ngetuk, suara adem, lebih ke standaran lah. Karena itu nikmat banget suaranya, bikin ngantuk memang, tapi itu rasanya enak. Dan buat cewek tuh, cewek jadi suka adem, lucu gitu. Dan cewek gue seneng aja sih di bawa Vespa ini. Makanya dia sampai manggil Vespa ini nama juga, Supaijo. Bahkan tuh sempet gue lagi jalan-jalan sama cewek gue bawa Vespa ini, hampir mati. Itu hampir mati kalau nggak salah tuh platinanya karena motor berat. Di situ cewek gue bilang, Supaijo jangan mati lah, udah capek nih badan. Kira bener nggak mati nih motor. Gue nggak tahu itu mistis apa gimana, tapi nyatanya itu terjadi pengalaman gue. Itu keinginan buat nambah motor Vespa pasti ada. Pemain Vespa nggak mungkin bilang udah cukup, nggak ada. Pasti dia pengen punya gitu. Kalau pengen kayak Excel lagi sih, karena badan gue udah mulai lumayan tinggi lah, buat Excel udah kelihatan cukup lah. Karena Excel pengalaman gue masih dikit banget di Vespa Excel tuh, dan rasanya nyaman aja kelihatannya pakai Vespa Excel. Jadi next time sih gue pengen punya Vespa Excel.
sampai sekarang sih belum ada impian Vespa gue yang gue harus milikin banget, karena gue ngeliat Vespa tuh semua yang penting enak dipandang, mesinnya juga rapi. Cuman kalau dibilang pengen banget, lebih ke tahun tua. Tahun tua tuh kayaknya lebih unik. Balik lagi gue suka Vespa yang pala bulat juga. Gue pengen nyoba tuh, pengen banget tuh punya kayak VBB gitu, lucu gitu ngelihatnya, unik lah. Apalagi dia ring 8 kan kecil, jadi pantas aja gitu kayaknya buat di investasi atau buat pajangan. Itu sih yang gue pengenin, project gue buat punya Vespa. Buat temen-temen yang main Vespa juga, yang baru atau lama, kalau gue memang anak baru main di Vespa, belum lama lah turun di Vespa tuh, masih banyak belajar. Kalau buat gue sih yang penting kita nggak gengsi. Pertama nggak gengsi buat bertanya apa barang ini, apa barang itu. Jangan malu buat mampir ke bengkel yang kita belum kenal. Nggak apa-apa, itu silaturahmi aja gitu, buat nambah temen, buat nambah pengetahuan. Jadi jangan gengsi. Dan kedua, kita ngormatin yang namanya senior-senior yang udah duluan nih main Vespa. Karena pengalamannya jauh lebih daripada kita tuh yang nggak ada apa-apa ya. Cuma kita menghormati dan dia pun bakal menghargai kita. Jadi sarannya jangan ugal-ugalan, karena Vespa juga bukan buat motor ugal-ugalan. Sebenarnya Vespa tuh rasanya buat santai segala macam. Cuma memang di umuran gue banyak punya rasa yang beda nikmatin Vespa. Ada yang lebih suka Korean atau ke racingan, yaitu seterah kalian. Yang penting tetap jaga citra Vespa sih, jangan buat ugal-ugalan, dan tetap hormatin yang lebih tua di atas kita di Vespa maupun di mananya gitu. Karena Vespa ini bakalan bawa hidup kita seneng lah kalau lu bisa nikmatin Vespa ini secara baik-baik gitu. Boleh kalau emang temen-temen butuh spare part, kalau gue lagi ada, boleh cek di IG gue Supejo Scooter, atau WhatsApp gue juga ada. Nanti lu boleh sharing-sharing aja, tanya-tanya, karena gue juga masih harus belajar. Jadi kita jadi temen buat ngobrol soal pervespaan juga boleh gitu. Atau mau main-main ke tempat gue juga boleh. Alamat gua di Rawa Kopi 1, Pangkalan Jati, Cinere, Depok. Itu alamat gua, nanti lebih detailnya bisa DM atau WhatsApp aja. Mungkin itu aja cerita pengalaman gua selama main Vespa sama Supejo ini. Dan buat teman-teman semuanya yang main Vespa atau yang lagi ngebangun, tetap semangat. Jangan pernah lu ngebangun Vespa lu kayak males, lu harus pakai rasa sayang lu. Pokoknya lu tulus ke dia, biar dia juga tulus. Lu ajak kemana, nggak pernah rewel. Harus semangat terus pokoknya. Dan kalau bisa nabung, jangan dari duit orang tua atau yang lain, karena gue sendiri pun masih muda, pakai duit sendiri bisa lah, pokoknya pasti bisa ada jalannya. Sekian dari gue, kurang lebihnya gue mohon maaf, atau cerita gue menyinggung sana sini mungkin mohon maaf. Pokoknya tetap tarik kopling, tancap gas, yo gas, dan mari berpesta, mari berkarya.